Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Syarif Ubadillah dengan NIM 250509065. Di sini saya akan membuat video untuk implementation of teaching plan and module untuk tugas bahasa Inggris. Nah, di materi teaching plan sebelumnya, kelompok saya membuat untuk mata pelajaran dasar pemrograman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk modul pertemuan ke-9. Nah, modul pertemuan ke-9 sendiri itu berisi tentang pengenalan software kode editor dan instalasinya. Nah, lanjut kita masuk ke capaian pembelajarannya. Nah, kita membagi capaian pembelajarannya menjadi 3. Nah, untuk yang pertama itu peserta didik disiapkan agar bisa menjelaskan definisi dan juga fungsi dari software kode editor itu sendiri. Lalu yang kedua itu peserta didik ditujukan untuk bisa mengidentifikasi beberapa software kode editor yang populer secara mandiri nantinya. Lalu yang ketiga menginstal dan mengkonfigurasi Visual Studio Code. Nah, di awal pertemuan akan dimulai dengan pemaparan materi tentang pengenalan software kode editor. Nah, di sini apa sih itu definisi dari software kode editor itu sendiri? Nah, software kode editor itu adalah aplikasi software yang didesain secara khusus untuk membantu programmer dalam mengetik, mengedit, dan juga mengatur program kode dalam agar lebih terstruktur dan efisien. Lalu selanjutnya kita bisa membandingkan kode editor dengan IDE. Kode editor itu biasanya lebih ringan dan cepat, lalu lebih fleksibel, lebih mudah di setup, dan juga lebih mudah untuk pengguna baru ataupun pemula, dan cocok untuk project kelas menengah hingga ke bawah. Sedangkan IDE itu biasanya lebih berat, lebih komprehensif, dan juga tidak fleksibel, lalu lebih cocok untuk project yang besar. Dan biasanya itu include tools yang lebih banyak seperti compiler ataupun debugger yang lebih advance. Nah, selanjutnya itu kita mengenalkan untuk contoh-contoh kode editor yang populer. Itu di sini contohnya ada Visual Studio. Itu kelebihannya seperti apa? Nah, biasanya kelebihannya itu karena gratis, sangat populer, dan juga mendukung multiple language atau mendukung bahasa yang banyak, dan juga memiliki banyak ekstensi. Lalu yang kedua itu ada Sublime Text, itu sangat ringan dan cepat, terus juga multi cursor editing, dan juga performa yang tinggi dan juga baik. Lalu yang ketiga ada Notepad++, itu software editor yang sangat ringan, dan kekurangannya itu hanya kompatibel untuk Windows, tapi sangat baik untuk editan kode yang cepat, dan juga cocok untuk spek laptop ataupun komputer yang low spec. Nah, selanjutnya itu masuk ke instalasi VS Code. Nah, yang pertama seperti biasa itu memastikan sistem operasinya kompatibel. Yang kedua, pastikan penyimpanan itu cukup. Lalu yang ketiga, pastikan internet terkoneksi dengan baik untuk mendownload dan juga menginstal ekstensi. Lalu yang kedua itu kita bisa mendownload installernya terlebih dahulu.
dengan mengunjungi situs yang resmi dari Visual Studio dengan bisa mengetik di browser itu install VS Code, lalu klik yang paling atas. Setelah itu memilih sistem operasi yang kita gunakan. Biasanya ada Windows, Mac atau Linux, tapi di sini kita memfokuskan untuk install di Windows yang lebih banyak penggunanya. Setelah itu bisa klik download, dan setelah downloadnya selesai itu kita bisa buka di folder folder download di file manager itu yang file VS Code setup.exe dan bisa di run. Nah, setelah di run itu kita bisa checkbox bagian accept the agreement. Setelah itu bisa di next. Nah, setelah di next nanti akan bisa memilih tempat untuk kita installnya, dan juga ada penting untuk checkbox di bagian create desktop icon dan juga add to pad. Setelah itu kita bisa klik install dan tunggu hingga selesai. Nah, setelah selesai kita bisa klik finish dan akan otomatis membuka software VS Code-nya. Nah, setelah instalasi VS Code-nya selesai, kita bisa mengkonfigurasi. Nah, mengkonfigurasi di sini yaitu bisa juga dengan menginstal ekstensinya. Nah, kita bisa menginstal ekstensinya itu dengan mengklik seperti icon box pada bagian sidebar kiri. Nah, kita bisa install untuk extension seperti C atau C++, ya untuk bahasa C++, terus Python untuk bahasa Python juga. Setelah itu di sini ada code runner agar kode bisa dieksekusi dengan cepat. Setelah itu ya ini dua opsional, tapi biasanya digunakan para programmer juga. Itu ada material icon theme, itu agar file atau folder itu punya icon yang lebih menarik atau atraktif. Terus juga ada prettier agar kode bisa terformat dengan rapi secara otomatis. Nah, setelah VS Code-nya terinstall dan juga terkonfigurasi, kita bisa mencoba untuk meng-run suatu program. Nah, contoh kita akan meng-run dengan bahasa C++. Nah, kita bisa buka project foldernya terlebih dahulu dengan klik file di kiri atas, lalu klik yang open folder. Setelah itu kita bisa membuat ataupun memilih folder di mana kita akan menyimpan script atau kodenya. Setelah itu kita bisa klik kanan, lalu create new file, dan kita beri nama .cpp ataupun nama filenya .cpp. Setelah itu kita bisa ketikkan programnya dengan bahasa C++, dan kita bisa meng-run programnya dengan mengklik icon seperti ini atau seperti icon play pada bagian kanan atas. Dan juga pastikan ekstensi untuk bahasa C++ dan juga code runner-nya sudah diinstal. Nah, di akhir pertemuan kita memberi 5 soal untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dari awal hingga selesai. Seperti ini, seperti contohnya ya, menjelaskan apa itu kode editor dan kenapa kode editor itu penting dalam programming proses. Jadi ada 5 soal, nanti bisa dikerjakan mungkin sebagai tugas langsung ataupun sebagai PR agar dikerjakan di rumah. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.